Pemirsa Khazanah, Nabi SAW pernah berwasiat pada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat ini dituturkan sendiri oleh Abu Hurairah. Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. Pertama, berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Kedua, mengerjakan sholat duha. Ketiga, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Puasa 3 hari setiap bulan ini adalah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Puasa inilah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bidh. Ayyamul Bidh artinya puasa hari-hari putih. Hari putih bukan berarti puasa mutih seperti yang dikenal dalam adat Jawa. Tapi putih di sini maksudnya karena pada tanggal tersebut cahaya bulan sangat terang dan sempurna. Wasiat Nabi ini sekalipun disampaikan pada sahabatnya juga berlaku bagi kita. Dan amalan puasa 3 hari setiap pertengahan bulan ini disampaikan Nabi SAW dengan wasiat. Artinya, jika wasiat itu diucapkan tentu bukan masalah sepele. Siapapun kita jika mengucapkan sebuah wasiat tentu masalahnya bukan masalah biasa. Pasti penting dan ada kekhawatiran jika ada pihak yang melalaikan. Maka puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah ini sangat istimewa. Orang yang melakukannya pada waktu-waktu ini seperti puasa setahun. Puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Memang Nabi juga menganjurkan puasa 3 hari pada awal bulan. Tapi anjuran yang lebih ditekankan adalah puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap pertengahan bulan. Apalagi pengaruh bulan yang berpotensi besar terjadinya gerhana pada pertengahan bulan. Dan ketika gerhana, umat Islam memang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan bersedekah. Selain itu ada fakta menarik mengapa pertengahan bulan Hijriah atau Ayyamul Bidh itu sehingga dianjurkan puasa 3 hari. Dalam penelitian modern diketahui tengah bulan Qomariah biasanya diterangi oleh sinar bulan yang bulat penuh. Puncak fenomena pasang surut air laut terjadi di tanggal-tanggal ini. Hal ini seiring pasang surutnya sisi kejiwaan manusia dan orang cenderung berbuat lebih banyak keburukan pada bulan purnama. Subhanallah, sungguh suatu yang tidak kebetulan bahwa ajaran yang telah disampaikan 1500-an tahun silam ini ternyata mempunyai arti pengendalian diri yang luar biasa. Berkat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memahami bahwa hari-hari di bulan purnama merupakan hari-hari kelabilan emosi manusia. Dan untuk mengantisipasinya, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari-hari tersebut sebagai bentuk penyeimbang dan menetralisir potensi manusia berbuat keburukan. Puasa sunnah lainnya yang sangat istimewa adalah puasa Daud. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebut puasa ini sebagai sebaik-baik puasa sunnah. Puasa Daud berarti sehari puasa, sehari tidak. Kemudian esoknya puasa lagi, dan keesokannya lagi tidak, dan begitu seterusnya. Disebut puasa Daud karena memang Nabi Daud alaihissalam dulu melakukannya. Nabi Daud memang salah seorang nabi yang tidak saja raja, tapi beliau juga terkenal akan ibadahnya, sehingga cara sholat malam yang baik pun adalah caranya Nabi Daud. Beliau tidur dulu, kemudian bangun untuk sholat malam, kemudian tidur lagi. Bahkan ayahnya Nabi Sulaiman ini juga terkenal akan keindahan suaranya. Sehingga ketika Nabi SAW saat mendengar suara indah bacaan Al-Quran Abu Musa, beliau sampai mengatakan bahwa Abu Musa telah diberi salah satu serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Istimewaan puasa Daud ini disebut Nabi SAW dalam sabdanya, sebaik-baik solat di sisi Allah adalah solatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam, dan beliau sholat di sepertiga malamnya, dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari, dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama menegaskan bahwa puasa Daud adalah jumlah maksimal puasa sunnah. Artinya puasa sunnah tidak boleh melebihi dari puasa Daud. Anjuran puasa Daud ini berawal dari kasus puasanya seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Amru bin As. Saat itu Abdullah baru saja menikah, tapi ia tidak pernah menyentuh istrinya karena terlalu sibuk sholat pada malamnya dan berpuasa pada siangnya. Saat kabar ini sampai ke telinga Nabi, maka Rasul SAW memerintahkan Abdullah bin Amru agar berpuasa 3 hari saja setiap bulannya.
tapi Abdullah merasa kurang. Setiap kali ditambah, Abdullah juga masih merasa kurang karena dia merasa mampu untuk melakukannya. Hingga akhirnya Nabi SAW memerintahkan agar sehari puasa, sehari tidak, atau puasa Daud. Dalam melaksanakan puasa Daud, jika kebetulan harinya jatuh pada hari yang disunahkan puasa seperti Senin dan Kamis, puasa Asyura atau puasa Arafah, maka orang yang melakukan puasa Daud ini bisa mendapatkan semua keistimewaan dan pahala puasa hari-hari istimewa itu. Meskipun puasa Daud ini sangat istimewa, bahkan menjadi puasa sunnah paling baik, tapi Nabi sendiri tidak melakukan puasa Daud. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling pertama dan paling menyukai ibadah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Lalu mengapa Nabi tidak melakukan puasa Daud dalam hidupnya? Banyak alasan kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan puasa Daud yang istimewa ini. Di antaranya karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Karena jika beliau mengerjakannya terus-menerus, tentu akan diikuti oleh sahabat dan umatnya. Hal ini tentu saja memberatkan umatnya. Nabi SAW sebetulnya mampu untuk sholat sepanjang malam, tapi beliau lebih memilih tidur dulu baru kemudian sholat. Beliau SAW tentu mampu jika terus-menerus berpuasa, tapi beliau memilih tidak melakukannya. Wallahu a'lam.